Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber gue yang banyak banget ya komen di kolom komentar YouTube gue, nanya ini, nanya ini itu. Jadi walaupun nggak menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi gue coba jawab pelan-pelan teman-teman ya. Jadi di sini gue akan menjawab dari pengalaman gue secara pribadi selama ini gue pakai iPhone, dan ini murni ya dari pendapat gue secara pribadi setelah gue cocokkan dengan fakta-fakta yang ada teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ali Fahri 7598. Dia bertanya masih bingung mau ini atau Pixel 7. Di satu sisi suka sama fotonya Pixel dan di satu sisi suka sama videonya iPhone. Jadi dia komen di iPhone 13. Jadi comparisonnya adalah iPhone 13 dengan Pixel 7. Menurut pendapat gue secara pribadi, Google Pixel sendiri itu memang untuk hasil fotonya tuh bagus banget teman-teman. Nggak bisa gue pungkiri. Gue pernah ngetes yang Google Pixel 3 XL itu juga masih bagus banget ya untuk kualitas kamera yang dihasilkan teman-teman. Nah, tapi di sini beliau juga mention tentang video di iPhone 13 ini. Nah, memang kalau untuk video sendiri di iPhone tuh masih sangat bagus dan stabil untuk sekarang ini teman-teman. Gue masih tetap pegang iPhone kalau untuk urusan video. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini akan tetap gue rekomendasikan ambil aja iPhone 13 karena untuk hasil videonya memang bagus banget ya di compare dengan smartphone yang lain. Walaupun untuk hasil fotonya mungkin 13 akan kalah dengan Pixel 7, tapi kekalahannya itu nggak terlalu jauh. Jadi ya menurut gue secara pribadi ya semuanya dikembalikan ke kalian. Tapi kalau kalian tanya ke gue tetap ambil iPhone 13 teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dari Nur Ali Weki 6FB. Mau tanya bang, untuk iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max lebih akurat yang mana? Gue agak bingung dengan pertanyaannya, ini akurat maksudnya apa teman-teman ya. Jadi mungkin maksudnya itu lebih worth it yang mana atau lebih bagusan yang mana teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari gue secara pribadi yang paling bagus itu adalah varian 13 Pro Max. Karena yang pertama baterainya lebih besar. 13 Pro Max itu baterainya kalau nggak salah 4200an atau 4300an mAh. Kalau untuk varian 13 Pro biasa itu di angka 3000an mAh juga, 3040an mAh sekitar gitulah teman-teman ya. Nah itu kelebihan Pro Max yang pertama. Terus yang kedua adalah karena untuk Pro Max sendiri layarnya besar banget, berarti untuk resolusi ketajaman layarnya itu lebih besar dibandingkan dengan varian Pro. Jadi lebih tajam di 13 Pro Max teman-teman ya. Nah jadi kalau secara logika memang lebih bagusan 13 Pro Max. Tapi kalau gua secara pribadi jujur gua nggak ngambil 13 Pro Max karena gua ngerasa 13 Pro Max ya, varian Pro Max itu kegedean buat gua. Gue lebih suka pakai iPhone yang compact dengan tangan gue seperti ini teman-teman ya. Walaupun baterainya cuma 3000an mAh, tapi ya gue nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Jadi itu jawaban gue atas pertanyaan yang ini teman-teman ya, pertanyaan yang kedua. Oke guys, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga teman-teman. Kita langsung buka aja. Jadi di sini ada pertanyaan dari Tahilalat Random 6899. Jadi dia komen di konten gue yang judulnya sebulan pakai iPhone 13 di 2023. Komentarnya adalah gue cuma concern ke isu green screen, namun di TikTok bahkan yang produksi 2023 tetap aja yang kena, padahal panel LCD udah Samsung atau LG lewat Triutos. Harga emang worth it tapi ngeri sih green screen-nya. Nah, jadi bagi gue secara pribadi teman-temannya, untuk iPhone 13 sendiri memang masih ada kejadian kena green screen, tapi itu udah relatif sedikit banget teman-temannya. Yang pertama karena panelnya kan udah diganti jadi LG atau Samsung lagi, bukan panel BOE lagi teman-temannya. Jadi relatif udah sangat kecil banget. Jadi kalau misalkan dikomparasi dengan sebelumnya yang masih menggunakan panel BOE, ini udah sangat-sangat jauh ya kemungkinan kita kena green screen di iPhone 13 teman-teman ya. Jadi bagi gue secara pribadi yang paling banyak kena isu itu adalah varian 14 Pro, 14 Pro Max atau 13 Pro atau Max teman-teman ya. Kalau untuk varian 13 base model sebenarnya aman-aman aja. Jadi bagi gue secara pribadi ya nggak masalah sih, tetap percaya aja. Untuk iPhone 13 sebenarnya udah sangat bagus banget di tahun 2024 ini, karena yang pasti Apple nggak mau dong teman-teman untuk iPhone 13 mereka ini penjualannya menurun. Karena iPhone 13 ini akan menggantikan posisi di iPhone 11 yang akan menjadi rajanya di tahun ini teman-teman ya. Jadi itu jawaban gua atas analisa dari Bang Tahilalat ini guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat teman-teman ya. Jadi kalau untuk pertanyaan yang keempat ini dia komen di konten gue yang beli iPhone 13 new iBox, yuk unboxing. Jadi ini dari Abdul Muiz 3090. Dia nanya, "Kak, kalau kepala casanya beli sendiri, bagusnya merek apa? Belinya online atau offline?"
Nah, teman-temannya, jadi di sini gua akan jawab dari pengalaman gua secara pribadi. Kalau jasanya beli sendiri itu sebenarnya ada beberapa brand yang menurut gua bagus. Yang pertama itu ada Ugreen, kemudian dia ada Anchor, kemudian dia ada Basius. Semuanya ini original, teman-temannya. Kalian nggak perlu khawatir karena ini banyak banget dijual di e-commerce yang hijau ada, yang orange juga ada. Nah, jadi untuk menjawabnya di sini, gua akan bilang ke kalian kalau bisa itu beli merek yang Anchor, Ugreen atau Basius, teman-temannya. Nah, kalau ditanya belinya online atau offline, ya gua rasa kalau misalkan kalian ada offline store-nya ya samperin aja teman-temannya. Kalau kecuali di kota kalian itu nggak ada offline store-nya, ya baru kalian beli online. Nah, di online sendiri kalau menurut kalian nggak tahu ya di toko offline itu original atau enggak, jadi gua rekomendasikan kalian untuk beli online di toko resminya langsung, teman-temannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, gua akan menjawab beli online aja karena di online itu udah ada toko resminya, jadi itu udah pasti original, teman-teman. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Bang Abdul Muiz, guys ya, dari Rangga Pratama. Jadi dia komen juga di beli iPhone 13 Neo iBox. Kalau kita pertama kali beli iPhone, kepala chargernya beli juga kah? Nah, jadi kalau misalkan kita pertama beli iPhone, itu iPhone apa nih teman-teman? Kalau untuk mulai dari iPhone 13 baru sekarang itu ya, termasuk yang iPhone 11, itu udah nggak ada lagi teman-temannya untuk charger atau kepalanya. Karena untuk iPhone yang dijual dengan kotak yang ramping seperti ini, itu sudah tidak ada lagi yang namanya kepala charger, teman-temannya. Jadi kalian harus langsung juga beli kepala chargernya jika kalian belum ada charger. Rata-rata di iBox di Bali ya, di tempat gua itu yang dijual untuk chargernya itu merek IT, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa agak mahal, gue kembalikan lagi ke kalian untuk beli yang merek Anchor, Basius, dan juga Ugreen. Itu bagus-bagus aja kok, dipadu-padankan dengan kabel yang MFI khusus made for iPhone. Gue rasa nggak ada masalah sama sekali karena gue ada dua charger. Yang pertama charger original dari Apple bawaan iPad, yang kedua adalah Basius dan juga kabel MFI khusus untuk iPhone. Jadi so far aman-aman aja untuk iPhone gue secara pribadi ya. Jadi ini jawaban gue untuk Bang Rangga Pratama, guys ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 6. Ini pertanyaan nomor 6 dari Lutfi Nurjaman 4439. Bang, perkiraan iPhone 13 turun harga kapan? Tolong dijawab. Ini dia chat 4 hari yang lalu di komentar YouTube, dan di sini gue bisa bilang untuk iPhone 13 sekarang juga udah mulai turun, temen-temennya. Jadi sekarang itu untuk iPhone 13 memang lagi turun, dan gue rasa untuk kedepannya memang akan semakin menurun ya. Jadi prediksi gue secara pribadi, ini prediksi aja temen-temen. Perkiraan iPhone turun lagi itu mungkin akan dekat-dekat bulan April, temen-temennya, atau dekat-dekat Lebaran itu gue rasa bakal turun lagi. Karena iPhone 13 akan banyak banget diburu sama orang yang ingin merayakan Lebaran kan. Sebelum Lebaran dapat THR tuh. Jadi prediksi gue sebelum Lebaran itu harga-harga iPhone mungkin 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya itu udah mulai menurun semua, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli iPhone dekat-dekat Lebaran ini, mulai siapin duit kalian buat beli iPhone baru kalian, teman-temannya. Jadi ini jawaban gua untuk Bang Lutfi Nurjaman. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-7, teman-temannya. Jadi untuk pertanyaan yang ke-7 ini adalah dari user bla bla bla. Bang, mau nanya nih, iPhone 14 Pro gua kena green screen, masih bisa klaim garansi nggak? Kalau klaim garansi di service iPhone, data kita bakalan hilang kah? Nah, jadi di sini gua bisa jawab teman-temannya. Jadi untuk iPhone 14 Pro gua ini kena green screen dan masih bisa klaim garansi. Berarti kan dia belinya resmi, teman-temannya. Nah, jadi kalau klaim garansi di service resmi iPhone, data kita bakalan hilang kah? Nah, kalau misalkan dia kena green screen itu kan sebenarnya yang kena layar, teman-temannya, bukan bagian dari part-part dalamnya yang seperti mesin atau IC-nya atau apalah, teman-temannya. Tapi ini kan adalah dari bagian LCD. Artinya itu kan layarnya kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan storage kita, teman-temannya. Jadi dengan penyimpanan kita, dengan data-data kita. Jadi secara logika sebenarnya nggak ada masalah sih, teman-temannya. Kalau misalkan kita service LCD-nya kita ganti, itu nggak bakal bikin hilang data. Tapi buat jaga-jaga, kalian backup aja data kalian pas kalian pengen ganti atau klaim garansi karena screen-nya ini green screen. Jadi ini jawaban gua untuk user KZ5OM2BY3T, teman-teman ya. Oke guys, jadi sekian video gue kali ini tentang tanya jawab tentang iPhone yang diberikan oleh subscriber gue di komentar YouTube gue, teman-teman ya.
Jadi semoga pertanyaan yang kalian berikan itu dan udah gue jawab itu bisa memberikan kalian sedikit gambaran teman-teman ya. Nah, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan, dan ini gue juga lagi ngeliat ya untuk iPhone 11 Pro gue ini untuk case-nya ini masih bagus aja teman-teman ya. Kalau kalian nanya ini case apa ini, gue langsung spill teman-teman ya, beli aja yang brand ini, terus kemudian cek yang hybrid punya teman-teman ya. Nah, jadi ini udah gue pakai hampir sebulanan lebih dan ini belum ada kuningnya, karena pas gue tanya ke orang untuk case ini itu kuning nggak, dia bilang sih nggak cepet kuning, dia juga tahan ya karena bunyinya seperti ini. Jadi ini keras banget teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Happy weekend.